Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 8. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, silahkan berdoa masing-masing. Doa belajar saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita pada pagi hari ini akan membahas materi tentang bab 1, iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan dibuka buku paketnya. Sudah semua pegang ya. Baik, di halaman 4 bisa kalian lihat makna iman kepada kitab-kitab Allah. Perlu kalian ketahui bahwasanya iman itu artinya percaya dan yakin. Secara istilah, iman itu percaya dengan sepenuh hati, ya, diucapkan secara lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, iman itu ya tasdiqu bil qalbi, taqriru bil lisan, wa amalu bil arkan. Jadi orang yang mengatakan dirinya beriman, maka dia juga harus tidak sekedar hanya mengucapkan di lisannya, tapi dia juga harus meyakini di dalam hatinya dan mengamalkan apa yang dia yakini itu dengan perbuatannya. Baik, terkaitan dengan kitab-kitab Allah, kalian mungkin waktu masih sekolah SD, sekolah dasar, atau kemarin di kelas 7 sudah mengetahui apa itu kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu adalah perintah, ya, larangan maupun anjuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kitab suci, atau bisa juga disebut firman-firman Allah. Nah, kitab-kitab Allah perlu kalian ketahui bukan hanya sekedar Al-Qur'an saja, tapi ada beberapa kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu, kepada umat-umat terdahulu, ya, dan di akhir kitab tersebut disempurnakan oleh kitab suci Al-Qur'an. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab sucinya kepada manusia, ya. Dan kita wajib mengimaninya dengan sepenuh hati, ya. Kita ucapkan apa itu lafal dari kitab-kitab Allah, isi kandungan dari kitab-kitab Allah, ya. Dan kita amalkan dalam perbuatan keseharian apa yang diperintahkan oleh Allah yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut. Nah, kitab-kitab Allah, ya, ada yang berbentuk dalam sebuah buku, itu disebut dengan kitab, ya, berisikan firman-firman Allah. Ada juga firman-firman Allah dalam bentuk lembaran, belum dalam bentuk buku. Itu yang disebut dengan suhuf. Maka bedanya apa suhuf dengan kitab? Suhuf itu adalah lembaran wahyu Allah yang tertulis, ya. Wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul ditulis dalam bentuk lembaran, ya, itu namanya suhuf. Sedangkan kitab Allah, wahyu Allah yang turun kepada para nabi dan rasul lalu dituliskan, setelah itu disusun dan menjadi sebuah buku atau kitab suci. Ya. Jadi ada yang dalam bentuk lembaran disebut suhuf, ada juga dalam bentuk susunan, ya, dalam bentuk buku kitab. Nah, kalian boleh lihat di halaman 4 itu, silakan ditandai apa bedanya kitab dan suhuf. Kitab ialah wahyu Allah yang diberikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada seluruh manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Jadi fungsi dari kitab itu adalah menjadi pedoman hidup untuk seluruh manusia atau seluruh pengikut nabi dan rasul saat itu. Sedangkan suhuf, ya, suhuf ialah wahyu Allah yang disampaikan kepada para nabi dan rasul, ya, sifatnya nasihat secara umum, tetapi tidak wajib disampaikan kepada seluruh manusia, ya. Jadi sedangkan kitab itu merupakan sesuatu yang harus disampaikan kepada seluruh manusia, sedangkan suhuf itu tidak harus atau tidak wajib disampaikan kepada seluruh manusia. Tapi suhuf itu wajib dipelajari oleh para nabi dan rasul. Ya, sampai sini paham? Jadi
kitab-kitab Allah ada dalam berbentuk buku kitab, ada dalam bentuk suhuf lembaran. Kalau kitab suci Allah ada berapa? Empat. Ya, pertama Taurat, kedua Zabur, ketiga Injil, keempat Al-Quran. Nah, empat kitab suci ini diturunkan kepada Nabi dan Rasul Allah yang terpilih. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ditanya ada berapa jumlah kitab-kitab Allah, jawabannya ada 4. Ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat siapa penerimanya? Yaitu Nabi Musa. Ya, Musa alaihissalam. Ya, Zabur Nabi Daud alaihissalam. Injil Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan buka di halaman 5. Ya, itu tolong kamu siapkan pensil atau pulpen di garis bawah. Yang tadi perbedaan kitab dengan perbedaan suku. Lalu selanjutnya di halaman 5 kamu boleh garis bawah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina. Ya, pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Tursina pada abad ke-12 sebelum Masehi. Itu ada nama tokoh, tempat, waktu itu ditandai. Karena nanti bisa jadi ketika ujian saya akan tanyakan itu. Lalu isi pedoman dari kitab Taurat itu ada 2. Yang pertama adalah tentang akidah, tauhid atau mengesahkan Allah. Jadi isi kitab Taurat itu adalah bagaimana semua manusia mengesahkan Allah, meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua isi dari kitab Taurat adalah hukum-hukum syariat, hukum-hukum kehidupan yang diberikan oleh Allah melalui kitab suci. Jadi kandungan kitab Taurat hanya ada 2, akidah, hukum. Ya, di garis bawah. Di sini kalian boleh lihat di Quran surat Al-Maidah ayat 44, silakan dibaca masing-masing. Ya, saya akan bacakan artinya. Sungguh kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi berserah diri kepada Allah, ya, dalam memberi keputusan dan perkara atas orang-orang Yahudi. Jadi kitab Taurat ini diturunkan kepada zaman umat Yahudi. Ya, demikian juga para ulama dan para pendeta mereka. Jadi selain masyarakat Yahudi, ya, juga diturunkan kepada para pendeta ulama-ulama bagi kalangan Yahudi. Ya, sebab mereka diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan menjadi saksi terhadapnya. Jadi Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa di zaman di mana hidup, ya, suatu kaum, disebutnya kaum Yahudi. Ya, di sana Allah memberikan kalimatnya, ya, firmannya dalam bentuk perintah, dalam bentuk anjuran, ajakan, yaitu mengimani Allah, ya, dan menjalani semua aturan hukum yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang saat itu diturunkan kepada kaum Yahudi. Lalu yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam ini seseorang nabi yang dikenal sebagai nabi yang memiliki suara yang merdu. Bahkan di sisi lain Nabi Daud ini memiliki kekuatan fisik yang cukup kuat dan mental yang sangat berani. Kalau tadi Nabi Musa, dulu kita tahu sejarahnya, waktu kecilnya itu di zamannya berhubungan dengan Fir'aun. Ya, kamu bisa cek sendiri sejarahnya. Ya, kalau diceritakan sejarah Nabi nanti beda lagi. Ini bahas tentang kitabnya. Nah, kaitannya dengan Nabi Daud dan Zabur, kitab Zabur,
adalah kitab Zabur, ya, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di Yerusalem. Yerusalem itu Palestina Israel. Itu dulunya satu daerah namanya Yerusalem. Jadi kalau kitab Taurat diturunkan 12 sebelum Masehi, sedangkan kitab Zabur diturunkan 10 sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi hitungannya mundur dari angka yang tertinggi ke angka yang terendah. 12, 11, 10. Ya. Nah, di 10 sebelum Masehi, di situ ada nabi yang bernama Nabi Daud. Allah turunkan kitab suci bernama Zabur. Ya. Isi kandungan dari Zabur itu yang pertama zikir, ya, kata-kata kalimat zikir mengingat Allah. Yang kedua adalah nasihat, ya, berisi tentang nasihat, ajakan kebaikan. Yang ketiga adalah tentang hikmah, ya, kandungan-kandungan kehidupan, ya. Lalu di dalam kitab Zabur ini, ya, bisa juga disebut sesuatu yang memiliki puji-pujian. Ya, kitab Zabur ini disebut juga kitab yang memiliki puji-pujian, puji-puji Allah. Ya, ada zikir, ada nasihat, ada hikmah, juga ada puji-pujian terhadap Allah. Tetapi di dalam kitab Zabur ini tidak ada kaitannya dengan isi kandungan hukum syariat. Ya, hukum syariat. Juga tidak ada kaitannya dengan kandungan akidah. Kenapa demikian? Karena akidah dan hukum sudah ada di kitab Taurat. Dilengkapi dengan hadirnya kitab Zabur, di situ ada zikir, ada nasihat, ada hikmah, ada puji-pujian kepada Allah. Bahkan dikatakan Nabi Daud alaihissalam ketika membaca kitab Zabur, maka seluruh penghuni bumi yang mendengar suara Nabi Daud itu akan ikut bersama-sama Nabi Daud untuk memuji-muji Allah. Saking merdunya dikatakan burung yang terbang itu bisa berhenti mendengarkan dari bacaan Nabi Daud. Ya. Tapi di sisi lembut dan merdunya suara Nabi Daud, beliau adalah orang yang tangguh dengan mental yang sangat kuat. Sejarahnya beliau bisa mengalahkan suatu kerajaan yang dipimpin oleh kerajaan yang sangat jahat, ya, sangat jahat. Tapi disitulah Allah berikan pertolongan Allah sehingga kaum tersebut bisa selamat. Yang pada nanti akhirnya disitulah Allah kirim Nabi Daud sebagai nabi di tengah-tengah kelompok itu. Di sini kalian boleh lihat dalam Al-Quran Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 55. Kalian baca ayatnya, ya. Saya bacakan artinya biar lebih cepat. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi dan atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi setiap nabi Allah berikan kelebihan-kelebihan. Apa itu kelebihannya? Disebutnya dengan mukjizat. Dan salah satu kelebihan Nabi Daud adalah Allah memberikan kitab suci, yaitu Zabur. Sampai sini paham anak-anak? Baik, kita lanjut. Kitab suci yang ketiga adalah Injil. Ya, Injil ini adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam ini menerima kitab Injil pada abad 1 Masehi. 1 Masehi. Jadi dari sebelum Masehi 12 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1 Masehi. 1 Masehi ini lahirlah Nabi Isa dan dia menerima kitab suci bernama Injil. Di mana menerimanya? Di Yerusalem, Palestina, Israel itu Yerusalem. Nabi Daud juga sama di Yerusalem. Nah, Yerusalem inilah yang lebih condong dikenal sekarang sebagai tempat bermukimnya orang-orang Yahudi. Karena dulu kaum Yahudi lebih banyak ada di sana nabi-nabinya. Jadi nabi terbanyak itu ya nabinya orang Yahudi, kayak gitu. Dan mengapa nabinya paling banyak itu nanti di penjelasan berikutnya. Kalau misalkan ada sesi tanya jawab saya akan jelaskan. Baik, kita kembali lagi.
Kitab Injil ini dijadikan pedoman bagi umat manusia, khususnya kaum Yahudi yang hidup sejaman dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa, yang mengikuti pedoman kitab Injil, disebutnya kaum Nasrani. Beda, Kristen dan Nasrani beda. Ya. Nasrani itu kaum-kaum yang hidup di zaman dulu, ya, yang sejaman hidupnya dengan Nabi Isa dan menerima langsung informasi-informasi terkait dengan kandungan dari kitab Injil. Ya, kalau sekarang tidak ada lagi Nasrani, adanya Kristen. Ya, beda ya, Nasrani, Kristen. Mungkin bagi sebagian orang yang belum paham anggapnya sama. Tapi kalau nanti kamu sudah besar, kamu mempelajari ilmu perbandingan agama atau ilmu agama Islam lebih dalam, kamu akan bisa bedakan antara agama Nasrani dengan agama Kristen. Baik, isi kandungan dari kitab Injil ada dua, ya, ada dua. Yang pertama akidah, tauhid, sama seperti Taurat. Kenapa? Kok akidah lagi? Kok tauhid lagi? Kok mengesahkan Allah lagi? Karena jarak turunnya kitab suci Injil dengan adanya kitab suci Taurat sangat jauh, ya, beribu-ribu abad, ya, sehingga diperlukan lagi, ya, anjuran perintah terkait dengan akidah tauhid, ya, tentang keesaan Allah, ya. Karena zamannya sudah berbeda, umatnya sudah berbeda, kelompoknya sudah berbeda, cara berpikirnya sudah berbeda. Maka Allah datangkan Nabi yang baru, Nabi Isa alaihissalam, dan Allah berikan petunjuk, yaitu kitab Injil yang isi kandungannya menguat tentang akidah tauhid. Lalu kandungan dari kitab Injil selain akidah dan tauhid juga diisi dengan hukum syariat yang baru. Hukum syariat yang baru di dalam kitab Injil itu ada dua. Yang pertama adalah hukum syariat yang baru yang memang ada diberikan oleh Allah untuk zaman itu, ya, dan seterusnya. Dan yang satu lagi hukum syariat yang baru untuk menghapus atau menggantikan hukum syariat yang lama pada kitab Taurat. Ya. Jadi kalau kitab Taurat akidah dan hukum, kitab Injil juga akidah dan hukum, tapi hukum di kitab Injil itu menghapus hukum sebagian dari kitab Taurat dan hukum yang baru. Ya. Nah, di sini kalian boleh lihat, ya, di surat Al-Maidah ayat 46, silakan dibaca. Bapak kembali bacakan artinya. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah telah turunkan Injil, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Cahaya apa? Cahaya kebenaran dari Allah, yaitu akidah, mengesahkan Allah. Ya, dan kitab ini membenarkan kitab sebelumnya yang kaitannya dengan akidah dan hukum, yaitu kitab Taurat. Ya. Sebagaimana kitab ini sebagai suatu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, lalu yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran, kitab sucinya umat Islam. Nah, jadi kalau kalian orang Islam harus tahu apa kitabnya, yaitu Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kapan? Pada abad ke-6 Masehi. Kalau Nabi Isa 1 Masehi, ya, Nabi Muhammad 6 Masehi. Ya, 5 tahun setelah Nabi Isa wafat. Ya, di tahun ke-6 Masehi hiduplah Nabi Muhammad dan menerima wahyu kitab suci Al-Quran. Di mana menerimanya? Kalau nabi-nabi sebelumnya di Yerusalem, ya, Nabi Muhammad menerima kitab suci di 2 tempat, yaitu Madinah dan Makkah. Madinah dulu dikenal dengan Yastrib, ya, sekarang disebutnya Madinah Al-Munawwarah. Nah, isi kandungan dari Al-Quran: 1.
Ya, akidah tauhid. Kembali lagi ada akidah dan tauhid. Kenapa akidah dan tauhid? Karena kembali lagi jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sangat jauh, ribuan tahun. Ya, sehingga diperlukan pembaharuan ya dari konsep ya dasar manusia mengimani Allah. Karena sudah mulai terkikis ketika ada nabinya mereka taat, ketika nabinya wafat mereka sedikit mulai meninggalkan ajaran Allah, ajaran yang dibawa oleh nabi-nabinya. Sehingga ketika ada Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kembali ilmunya terkait dengan akidah dan tauhid, sehingga diperbarui lagi imannya, kembali lagi beriman kepada Allah. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi Allah yang terakhir. Maka tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Maka Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Tadi saya bilang di dalamnya ada akidah dan tauhid. Lalu di dalam Al-Quran juga ada hukum-hukum syariat, hukum-hukum Allah yang berlaku untuk manusia. Ya, kenapa? Karena tadi zamannya sudah berubah. Allah berikan suatu hukum yang baru, ya, pelengkap dari hukum-hukum sebelumnya. Lalu di dalamnya juga ada kaitannya dengan muamalah, ya, saling berhubungan, ya, ilmu-ilmu sosial, ilmu perdagangan, ya, ilmu sejarah, ilmu metafisika, ilmu geologi, ya, ilmu perbintangan, ilmu kedokteran, ya, ilmu lainnya, cabang semua ilmu terpusat di satu, yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, ada yang memang benar-benar baru dan untuk dipahami oleh seluruh umat manusia, dan ada yang menghapuskan dari hukum-hukum syariat yang sebelumnya yang sudah tidak lagi sesuai dengan zamannya. Dan Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang tidak ada lagi perubahan, yang tidak ada lagi revisi, yang tidak ada lagi penambahan. Cukup Al-Quran pelengkap dari ajaran kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Ya, kalau kitab-kitab sebelumnya dari Nabi 1 sampai nanti Nabi yang mempunyai kitab suci lagi segitu jarak masa berlaku kitabnya. Ya, kalaupun diperpanjang ada perubahan oleh kitab suci yang baru sampai nanti di zaman Nabi yang berikutnya yang diberikan kitab suci. Tapi kalau Al-Quran karena nabinya nabi terakhir, maka dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad kitab sucinya semua dilengkapi di dalam Al-Quran. Hukum-hukumnya ada semua di Al-Quran yang terbaru, ya, dari hukum-hukum sebelumnya yang sudah digantikan, ya, di Taurat, di Injil, dan penyempurnanya adalah di Al-Quran. Maka Al-Quran itu disebutnya hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, dia memesankan apa? Berpegang teguhlah kepada Quran dan Sunnah. Kenapa kepada Quran? Karena itulah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita umat manusia sebagai pegangan hidup. Tujuan hidup kita harus berdasarkan Al-Quran, supaya apa yang Allah mau kita ikuti sehingga Allah senang. Kalau Allah senang, apapun yang kita minta Allah berikan. Dan Allah tidak mungkin memberikan kita kesusahan ketika kita menyenangkan hati Allah. Ya. Baik, di sini boleh dilihat ada ayat surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Kitab Al-Quran ini tidak ada sekalipun keraguan di dalamnya. Tidak ada lagi perubahan-perubahan. Tidak ada lagi sesuatu yang baru. Ya. Tetapi Al-Quran ini adalah penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Maka Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau kamu mau mempelajari Taurat, Zabur, Injil, pelajari Al-Quran. Karena semuanya itu sudah ada, sudah lengkap di Al-Quran. Ya. Lalu yang terakhir saya akan bahas tentang suhuf. Tadi kita bahas tentang kitab ada 4. Lalu selanjutnya kita bahas tentang suhuf, lembaran wahyu Allah yang tertulis. Suhuf diterima oleh 4 nabi.
Nabi Syekh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Ya. Syekh, Idris, Ibrahim, Musa. Nabi Syekh, ya, nabi yang memang tidak ada di 25 nabi yang biasa kita hafal, kita sebut, tetapi nabi ini adalah nabi Allah juga. Ya, meskipun tidak wajib dihafal karena tidak ada nama-namanya di 25 nabi dan rasul yang biasa kita baca. Tapi Nabi Syekh adalah nabi Allah. Beliau menerima suhuf, ya, paling banyak sebanyak 50 suhuf, 50 lembar wahyu Allah. Yang kedua Nabi Idris. Nabi Idris ada di 25 nabi yang biasa kita sebutkan. Nabi Idris alaihissalam menerima suhuf 30. Ya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima suhuf 10. Ya. Dan yang terakhir Nabi Musa alaihissalam menerima suhuf 10. Sehingga total jumlah suhuf yang Allah turunkan ke bumi diterima oleh para nabi yang menerima suhuf jumlahnya 100. Ya, Nabi Syekh 50, Nabi Idris 30, Nabi Ibrahim 10, Nabi Musa 10. Ya. Dan suhuf-suhuf ini, ya, diterima oleh para nabi tersebut untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Sedangkan kitab suci untuk seluruh umat manusia yang wajib disampaikan. Nah, hanya bedanya Nabi Musa menerima kitab Taurat juga menerima suhuf. Suhufnya Nabi Musa digabungkan dengan kitab Taurat. Boleh lihat di halaman 7. Di sini Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 18-19, "Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Ya. Baik, sampai sini dulu informasi penjelasan dari saya terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Di dalam ada 4 kitab Allah, juga ada suhuf yang jumlahnya 100 diturunkan kepada 4 nabi. Ya, kalian boleh baca lagi nanti dari halaman 4 sampai halaman 7. Ya. Selanjutnya dari halaman 7 dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kalian baca dalil Al-Quran di halaman 7, dalil hadis Nabi di halaman 8. Lalu subtemanya yang berikutnya di halaman 8 adalah meyakini kebenaran dan keutamaan Al-Quran. Jadi setelah kalian pelajari tadi apa itu kitab-kitab Allah, apa itu suhuf, kalian juga harus pelajari dalil nakli tentang adanya kitab-kitab Allah di halaman 7 dan halaman 8, baik itu dalil Quran maupun hadis. Lalu di halaman 8 juga situ ada materi yang harus kalian baca dulu, tandai, garis bawahi mana yang penting, yang kemungkinan itu akan menjadi sesuatu pertanyaan yang mungkin nanti ketika ujian akan keluar, yaitu di halaman 8 meyakini kebenaran dan keutamaan Al-Quran. Nah, kita setelah umat Islam, setelah mengetahui kitab-kitab Allah, maka kita selaku umat Islam wajib memegang teguh ya keyakinan dan kebenaran isi kandungan Al-Quran. Maka pelajari dari halaman 8 tentang kebenaran Al-Quran sampai halaman 9, keutamaan Al-Quran dari halaman 9 sampai halaman 10. Kalian boleh garis bawah yang penting-penting, khususnya di halaman 10 itu ada A, B, C, D, E, ya, tentang keutamaan keistimewaan Al-Quran. Dan yang terakhir submaterinya adalah meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup di halaman 10 sampai halaman 11. Setelah mengetahui apa itu kitab, apa itu suhuf, tentang kebenaran Al-Quran, dan yang terakhir bagaimana meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam di halaman 10 sampai halaman 11. Di garis bawah yang pentingnya, ya, juga di halaman 11 itu ada cara meyakini Al-Quran bagaimana, ya, dari nomor 1 sampai nomor 4. Itu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.